Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat juara ya? Selalu semangat ya untuk belajar di rumah ya. Kali ini kakak akan membahas tentang TO9 Sosum. Nah, oke, jangan sampai kelewatan. Oke, langsung aja ya. Kita bahas yang nomor satu nih. Ya, di sini matriks ya. Eh, dari soalnya itu ya kita butuhkan cari B kali A dikurang identitas ya. Nah, nanti baru di sini ada persamaan di soalnya kan. Di sini nanti hasilnya nanti ditransporsin sama dengan ini matriks yang ini gitu. Nah, yang ditanya adalah A kuadrat tambah B kuadrat gitu. Nah, berarti kita langsung aja ya. B-nya adalah ini, A-nya adalah matriks ini gitu. Nah, dikurang identitas. Identitas itu diagonal utamanya 1. Ini 0, ini 0. Nah, kalau perkalian matriks langsung aja ya kan. Baris dikali kolom, baskom gitu ya. Nah, langsung baris kali kolom. Nah, ini dikali ini nih sekawan ya. Berarti jadinya masing-masing dikuadratin terus dikurang gitu. Nah, terus ini kali ini 0, jadi udah dimin aja ya. Nah, selanjutnya ini dikali ini 0 ditambah ini kali ini 0, berarti di sini 0 gitu. Nah, selanjutnya yang baris kedua ya. Hasilnya baris kedua 0 kali ini 0 terus ditambah ini kali ini 0 juga, berarti di sini 0. Oke. Nah, sekarang ini dikali ini 0, ini dikali ini adalah A per B gitu. Nah, dikurang sama 1 0 0 1 gitu. Nah, berarti kalau kita tulis ya di sini, jadinya kita lanjutin sini aja ya. Nah, di sini dikurang 1, jadinya A kuadrat min B kuadrat min 1. Nah, di sini ini dikurang 0 ya, 0 ya, gitu. Nah, selanjutnya ini dikurang 0, 0 juga, gitu. Terus ini dikurang 1 ya, jadinya A per B dikurang 1, gitu. Nah, berarti hasil dari ini ya, gitu. Nah, selanjutnya tinggal ditransposkan gitu ya. Kalau transpose tinggal baris yang pertama ya. Jadi kolom pertama gitu. Jadi yang di sini A kuadrat min B kuadrat min 1 ya. Nah, ini nolnya pindah ke sini. Ya sama juga ya, ini 0 juga ya gitu. Jadi ini sama. Terus baris kedua jadi kolom kedua gitu. Nah, jadi ini kalau dipindah ini juga 0 juga. Jadi sebenarnya sama sih sebenarnya. Nah, di sini A per B dikurang 1 gitu. Nah, dari persamaan ini ya yang kiri sama dengan yang kanan kita dapat nih ya. Yang pertama gitu ya. Jadi kalau yang kita lihat nih, yang pertama kita ambil ini dulu deh ya. Ini sama dengan 1 gitu. Nah, berarti kan jadinya A per B dikurang 1 sama dengan 1. Nah, maka A per B-nya sama dengan 2 gitu. Nah, atau langsung kita kali aja ya. Jadinya A-nya sama dengan 2B gitu. Kita simpen gitu. Nah, terus selanjutnya yang ini ya sama dengan ini nih 2 gitu. Oke. Nah, kalau kakak tulis ya, berarti A kuadrat min B kuadrat dikurang 1 sama dengan 2. Nah, A-nya kita ganti 2B. Kalau ini dikuadratin 2B-nya, ya nggak jadinya 4B kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini pindah ya. 1 ditambah 2 jadinya 3. Nah, ini 4 dikurang 1 jadinya 3B kuadrat. Nah, sama dengan 3. Nah, berarti dapat ya B-nya gitu kan. 3 dibagi 3 kan 1 ya. Berarti B-nya adalah plus minus akar dari 1, yaitu plus minus 1 gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada syaratnya nggak? B-nya berapa? Nggak ada ya, jadi bisa plus 1 sama min 1. Nah, tapi sebenarnya kan yang dicari A kuadrat sama B kuadrat ya. Jadi sebenarnya B-nya nggak usah nggak usah dicari. B-nya juga nggak masalah, tapi B kuadrat aja gitu. Berarti 1. Nah, ini kita simpan gitu ya. Nah, B kuadratnya 1, maka A-nya berapa? Nah, A kuadratnya. Berarti ini jadi A kuadrat. Ini kan 1 ya. Dikurang 1 sama dengan 2. Nah, maka A kuadratnya sama dengan, nah ini min 2. Kalau pindah jadi plus 2 ditambah 2. Berarti 4. Nah, yang ditanya adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, berarti kalau gitu tinggal ditambah aja.
Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sama dengan 5. Nah, ini jawabannya. Kita lihat kuncinya berarti yang A gitu. Oke. Nah, itu ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini nomor 2 soal tentang program linier ya, soal cerita. Nah, kalau program linier soal cerita, kita tentukan dulu nilai X sama Y-nya itu apa gitu. Nah, biasanya saya langsung lihat dari pertanyaannya. Pertanyaannya di sini keuntungan maksimum. Apa sih? Keuntungan dari apa? Dari menjual tomat dan cabai gitu. Nah, berarti X sama Y-nya yaitu tomat dan cabai gitu ya. Jadi kita misalkan X-nya adalah tomat. Nah, ini cabai gitu. Cabai gitu. Oke. Nah, berarti ini tomat ya, ini tomat. Nah, ini cabai. Nah, terus kalau kita baca ya, seorang pedagang mempunyai modal 620.000 gitu. Nah, jadi ini modal kaitannya dengan apa? Dengan harga belinya. Harga beli cabai, tomat sama cabai berapa sih? Kita lihat dulu ya enggak. Nah, tomat itu dibeli dengan harga 4.000 kilogram ya. 4.000 rupiah per kilo gitu ya. Jadi di sini dia harga belinya 4.000 gitu. Nah, di sini ya. Ini untuk tomat 4.000 gitu. Untuk cabenya di sini 15.000. 15.000 gitu. Nah, modalnya nih di sini modalnya 620.000. 620.000 gitu. Nah, terus sekarang daya angkut nih katanya. Daya angkut mobil ya untuk membeli tomat sama cabai ini muatnya cuma 100 kilogram gitu. Nah, di sini banyaknya tomat sama cabai kita belum tahu. Kita anggap aja 1X nanti gitu ya sama 1Y kalau dijumlah 100 kilogram gitu ya. Jadi banyaknya tomat sama cabai kalau dijumlah 100 kilo. Nah, terus di sini yang ditanya adalah keuntungan maksimum ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada harga jual, ya enggak? Harga jual. Harga jualnya di sini untuk tomat katanya 100.000 gitu. 100.000. Untuk cabai yaitu 20.000. Nah, kita tahu ya kalau keuntungan itu harga jual dikurang harga beli gitu. Nah, kalau harga jualnya 10.000, nah harga belinya 4.000 berarti keuntungannya 6.000 gitu. Ya, 10.000 dikurang 4.000. Nah, ini juga sama, berarti untuk cabenya ya 20.000 dikurang 15.000 dapatnya 5.000 gitu. Nah, jadi keuntungan ini yang ditanya ya agar nilainya maksimum gitu ya, agar maksimum. Oke. Nah, caranya gimana ya? Tadi kan dari daya angkut sama harga beli kita buat persamaannya dulu gitu. Nah, ini kan ada per 1.000 ya. 1.000-nya kita bagi deh ya. Jadi yang kita ambil gitu ya. Nah, jadinya kita ambil di situ 4X gitu. Ditambah 15Y. Nah, ini nggak boleh lebih dari modalnya pasti ya. Berarti harus kurang dari sama dengan 620. Ini saya langsung bagi 1.000 ya gitu. Nah, terus daya angkut ya. Berarti 1X gitu. Nah, di sini aja deh 1X ditambah 1Y. Ini nggak boleh lebih dari daya tampungnya ya. Nah, bisa jebol ntar mobilnya. Berarti ini kurang dari 100 gitu. 100 kilo. Nah, jadi dapat 2 pertidaksamaan ya. Sama biasanya sih kalau di soal ditambahin ya X sama Y-nya lebih besar dari 0 gitu. Nah, nanti kalau ini dibuat nih ya persamaannya gitu. Kalau dibuat gambar seperti ini gitu ya. Kurang dari seperti ini. Nah, didapat titiknya ya. Di sini berapa nih? 620 per 5 ya. Per 15 gitu. Nah, jadi yang ini nih. Kalau ini kita tutup ya kan. Nah, sisanya 15Y sama dengan 620. Jadi kalau dibagi ini kan jadinya ini. Nah, ini senilai dengan 41, sekian lah gitu. Nah, yang ini 100 dari yang di sini ya. Ini kalau ditutup X-nya 100 gitu. Nah, jadi titik pojoknya ada 1, 2, 3, 4 sih ya gitu. Tapi karena ditanya maksimum 0,0 nggak mungkin gitu. Nah, jadi kita cek yang di 3 titik ini aja gitu. Nah, cara langsungnya ya daripada kita cek tiga-tiganya, kita pakai perbandingan koefisien juga boleh nih. Nah, untuk koefisien yang ini ya, yang di sini
ini 6 per 5 gitu. 6 per 5. Nah, kalau yang ini perbandingannya ini 4 per 15 gitu. Nah, ini kalau yang ini kan ini 1, ini 1. Berarti perbandingannya 1:1. Nah, kalau kita urutkan ya dari kecil ke besar, yang paling kecil ini gitu. 4 per 15. Terus ini ya 1 per 1. Nah, ini fungsi objektifnya 6 per 5. Nah, ternyata fungsi objektifnya ini ya ada bukan di tengah-tengah gitu. Nah, kalau fungsi objektifnya ada di tengah-tengah, nilai maksimum atau minimumnya ada di sini nih, di titik potongnya. Nah, tapi kalau bukan di tengah-tengah, berarti di mana dong? Berarti selain yang di sini, selain yang di sini gitu. Nah, berarti tinggal kecek yang di sini sama yang di sini gitu. Nah, paling gampang kita lihat nih, nilai apa yang paling besar di sini? Nilai perkalian untuk X-nya. Nah, berarti kita cari aja X-nya yang paling besar gitu. Iya nggak? Nah, di sini kan X-nya 100 ya. Kalau di sini Y-nya 41. Berarti ya kemungkinan maksimumnya ada di titik ini gitu. 100,0. Nah, ya jadi kalau begitu ini kita langsung aja ini hapus. Nah, jadi nanti jawabannya yang di titik 100,0 ya. Jadi 100,0. Nah, ini kalau dikali 100 jadi 600.000 ditambah 0 ya. 0 kali 50 5.000 jadinya 0, jadi sisanya ini doang nih. Jadi dapatnya 600.000 gitu. Nah, ini jawabannya ya. Yang mana nih? Yang E gitu. Oke. Nah, seperti itu. Oke, sahabat juara, kita lanjut ke nomor 3 ya. Oke. Nah, di sini diketahui hasil dari ini ya 1 ditambah akar 2 ditambah 1 akar 2 ditambah 1 per 1 dikurang akar 2 berapa? Nah, di sini ada penyebut ya. Di sini yang bentuknya masih akar, yang ini sama yang ini. Nah, kita kita rasionalkan. Nah, kalau ada seperti ini, kalau dirasionalkan berarti dikali sama akar 2 per akar 2 gitu. Nah, jadi ini kalau dikali jadi akar 4 ya. Jadinya setengah gitu. Dikali ini jadi akar 2, jadi setengah akar 2 gitu. Nah, kalau yang ini kita rasionalkan dikali sekawannya. Sekawan dari ini ya, yaitu kalau di sini minus berarti jadi plus. 1 plus akar 2 gitu. Ini juga 1 plus akar 2. Nah, hasil dari sekawan itu masing-masing dikuadratin ya. Jadi 1 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat. Nah, yang ini mah kalau dikali 1 hasilnya ini gitu. 1 ditambah akar 2. Nah, sekarang ini ya 1 dikurang 2 minus 1. Ya, jadi kalau dibagi minus 1 nih, masing-masing dibagi minus 1. Nah, berarti jadinya min 1. Jadi dibagi min 1 jadi min akar 2. Nah, kita dapat itu. Maka ini langsung aja kita kita lihat di sini 1 ditambah akar 2. Nah, hasil dari ini tadi adalah setengah akar 2 ya. Jadi ditambah setengah akar 2 gitu. Hasil dari ini tadi adalah ini min 1 dikurang akar 2 gitu. Nah, ini habis 1 dikurang 1. Akar 2 dikurang akar 2 juga habis. Berarti sisanya ini nih setengah akar 2. Nah, ya udah berarti jawabannya setengah akar 2. Nah, yang ini nih. Ya, yang mana nih? Yang D gitu. Oke, gampang ya. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini ya kalau kalian baca nih 3 buah bilangan yaitu X, Y, Z dipilih sedemikian hingga jika setiap bilangan ditambahkan ke rata-rata 2 bilangan lainnya. Nah, jadi kan ada 3 bilangan ya, X, Y, Z. Nah, kalau kita pilih salah satu misalkan X ya gitu. Jadi kalau kita misalkan milih X gitu. Nah, jika setiap bilangan ditambah ke rata-rata 2 bilangan lainnya. 2 bilangan lainnya berarti selain X ya, berarti Y sama Z gitu. Nah, berarti ditambah sama rata-rata 2 bilangan lainnya. Berarti rata-rata Y tambah Z dibagi 2 gitu. Nah, ini hasilnya 50 yang pertama gitu. Ya. Nah, kalau yang 60 tuh gimana? Berarti salah satu lagi selain X. Berarti misalkan Y ditambah 2 rata-rata lainnya berarti X tambah Z dibagi 2. Berarti 60. Nah, yang 70 itu adalah berarti Z-nya yang diambil ditambah 2 rata-rata lainnya. Berarti X tambah Y bagi 2. Nah, sama dengan 70.
Oke, nah seperti itu maksud kalimat soalnya. Nah, yang ditanya jumlah bilangan dari X, Y, dan Z-nya. Berarti X tambah Y tambah Z-nya berapa? Nah, kalau ada seperti ini ya, paling gampang itu tinggal dijumlah aja ya. Gitu. Nah, ini kalau dijumlah kan jadi X tambah Y tambah Z. Nah, ditambah ya, ini kan Y-nya ada 2 gitu. X-nya juga ada 2, Z-nya juga ada 2 gitu. Nah, berarti jadinya 2 dikali X tambah Y tambah Z. Nah, ini per 2 gitu. Nah, sama dengan ini kalau dijumlah berapa nih? 110 ditambah 70 jadi 180 gitu. Nah, ini kalau dibagi ini habis gitu kan ya. Nah, berarti ini 1X tambah Y tambah Z, ini juga 1X tambah Y tambah Z gitu. Nah, 1 tambah 1 berarti jadi 2X tambah Y tambah Z. Nah, sama dengan 180. Nah, tinggal dibagi nih, 180 bagi 2. Nah, nanti dapat nilai X tambah Y tambah Z-nya 90. Nah, ini jawabannya itu ya, yang B kuncinya. Oke. Kita lanjut ya ke nomor 5. Oke. Nah, di sini untuk nomor 5 yang paling penting nih kalian harus tahu sifat ini gitu. Ya. Kalau ada FA sama dengan B, ini kalau ditukar gitu ya, A dengan B-nya itu jadi F inverse B sama dengan A gitu. Atau sebaliknya, kalau ini ditukar tadinya inverse jadi bukan inverse gitu. Nah, ini ya diketahui dua persamaan di sini F biasa ya, 1 per X sama dengan ini. Terus F inverse A sama dengan min 1 gitu. Nah, yang ditanya nanti nilai dari A dikurang 1. Nah, jadi kalau ada seperti ini, bebas ya mau ditukar yang ininya boleh atau yang ininya. Ya, saya mau tukar yang ini deh gitu. Ya, kalau misalkan ini saya tukar antara A dengan min 1 ya. Jadi F biasa sama dengan min 1 sama dengan A gitu. Nah, artinya apa? Kalau ini sama-sama F ya, berarti yang di dalam ini sama. Ini sama dengan ini. Nah, yang ini sama dengan A gitu. Nah, berarti kalau kita tulis ya, 1 per X itu sama dengan min 1 gitu. Nah, berarti kalau kita kali silang ya, 1 sama dengan minus X gitu. Atau kalau minusnya pindah-pindahin ke sana, jadi X-nya adalah min 1 gitu. Nah, terus A-nya yang ini ya, A-nya itu sama dengan ini nih gitu. Nah, berarti sama dengan X dibagi 2 ditambah 3X. Nah, tadi kan X-nya udah dapet nih min 1 gitu kan ya. Tinggal kita susi-susi aja ke sini gitu. Oke. Nah, jadi A-nya dapat nanti. Kalau gitu ini min 1, ini 2, 3 kali min 1 jadi min 3. Nah, jadinya berapa tuh? Min 1 dibagi 2 dikurang 3 min 1 ya, berarti min bagi min positif 1. A-nya adalah 1. Nah, kalau kita pindahin ke sebelah kiri berarti A min 1 sama dengan 0. Nah, jadi yang ditanya adalah ini nih A min 1-nya gitu. Nah, berarti jawabannya 0. Nah, yang C deh gitu ya. Oke, sahabat juara, kita lanjut lagi ya ke nomor 6. Nah, di sini ya, diketahui dua sistem persamaan ya, seperti ini. Nah, terus yang ditanya nilai dari X dikurang Y-nya. Nah, kalau ada seperti ini ya, di sini ada penyebutnya 2 sama 3. Kita kali berapa biar hilang gitu ya. Cari KPK-nya ya, gitu. Nah, dikali 6 ya KPK-nya. Dikali 6, ya kan? 6 bagi 2, 3 gitu. 3 dikali X plus 2 gitu. 6 bagi 3 jadi 2 dikali X min Y. Nah, sama dengan 6 kali 1, 6 gitu. Nah, ini tinggal kita kali 1 jadi 3X tambah 6 gitu. Ini juga dikali 1 jadi min 2X ditambah 2Y sama dengan 6 gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini bisa dicoret ya. Ini jadi 0 gitu. Nah, sisanya ini dikurang ini jadi X ditambah 2Y sama dengan 0 gitu. Oke, kita simpan. Nah, yang ini juga sama. Biar hilang 3 sama 2-nya kita kali 6 gitu. Nah, 6 bagi 3 jadi 2 dikali X tambah Y gitu. 6 bagi 2 jadi 3 dikali Y tambah 1
Nah, sama dengan 6 kali 2 berapa? 12 gitu. Oke. Nah, sama kayak tadi ya, kita kali satu-satu. Ini 2x tambah 2y. Ini kalau kita kali min 3y min 3 sama dengan 12 gitu. Nah, berarti ini 2x min y sama dengan berapa nih kalau ini pindah? Jadi ditambah 3 ya. Jadi 15 gitu. Nah, ini bebas nih mau disubstitusinya seperti apa ya. Nah, misalkan kalau misalkan kita apa ini enakan? Kita ini aja ya, x sama dengan min 2y. Nah, kita jadikan seperti ini. Kita substitusi aja. Kita substitusi ke nilai x-nya sama dengan min 2y. Berarti kan min 2 dikali 2 jadi minus 4y ya. Dikurang y sama dengan 15. Nah, ini min 4 sama min 1 jadinya minus 5 sama dengan 15. Nah, dapat y-nya 15 dibagi min 5 berapa? Berarti jadi min 3. Nah, y-nya min 3. Oke. Nah, kalau y-nya min 3, kita dapat x-nya gitu. X-nya adalah dikali min 2 nih y-nya. Ya, jadi min 3 kali min 2 jadi positif 6. Nah, dapat x-nya positif 6. Nah, yang ditanya nilai dari x dikurang y. Nah, x-nya 6 dikurang minus 3. Nah, min sama min senyum ya, jadi ditambah gitu. Jadi 6 ditambah 3, 9 gitu. Nah, ada nggak nih jawabannya 9? Sebentar ya, di sini. Ya, yang C ya jawabannya. Ini yang 9 yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nah, untuk nomor 7 ya, di sini ada dua persamaan x kali y sama dengan 50 sama ini logaritma. 2 log x dikurang 2 log y sama dengan 1. Nah, yang ditanya adalah x dikurang y-nya berapa. Nah, kalau sifat logaritma, yang penting nih basisnya sama-sama 2. Ya, kalau dikurang, itu jadinya dibagi numerusnya. Jadi 2 log x dibagi y sama dengan 1. Nah, sifat logaritma ya. Jadi kalau ada sifat logaritma nih, a log b, a sama dengan c, berarti b-nya sama dengan apa? A pangkat c gitu. A pangkat c gitu. Nah, ini jangan sampai lupa sifat yang ini. Nah, berarti ini jadinya apa? X per y sama dengan 2 pangkat 1 gitu. Nah, berarti x-nya sama dengan 2y gitu. X-nya sama dengan 2y gitu. Nah, berarti kalau kita substitusi ke sini gitu ya. Nah, jadinya gimana nih? Kalau kita substitusi gitu ya. Nah, jadinya 2y nih ya. 2y kali y berarti jadinya 2y kuadrat sama dengan 50. Nah, berarti y kuadratnya adalah 25 gitu. Nah, dapat y-nya akar dari 25 plus minus 5 berarti. Gitu ya. Nah, tapi karena ini adalah y-nya numerus, ya nggak mungkin negatif. Syaratnya harus positif. Berarti kita ambil yang positifnya aja gitu. Nah, jadi kalau y-nya positif 5, x-nya dapat berapa? Tinggal dikali 2. 10. Ya nggak? Nah, yang ditanya nilai dari x dikurang y-nya gitu. Jadi 10 dikurang 5. Nah, udah dapat 5 jawabannya gitu ya. Nah, yang E nih. Oke. Nah, itu untuk nomor 7. Sekarang nomor 8. Nah, untuk nomor 8 ini soal tentang limit. Nah, kalau untuk limit sih kita substitusi dulu, oke? Nah, kalau substitusi ini 2 ditambah 5 ya, di sini kan x-nya 1 jadi 2 tambah 5 7. Dikurang 4 jadi berapa tuh? 3 dikurang 3 0 gitu ya. Nah, ini 0 yang atas. Yang bawah 3 dikurang 4 ditambah 1. 0 juga, ingat. Nah, kalau bentuknya 0 per 0 ini namanya bentuk tak tentu. Nah, jadi kalau bentuk tak tentu bisa kita selesaikan dengan cara dalil L'Hopital. L'Hopital. Jadi atas turunin, bawah turunkan. Nah, berarti kalau kita turunkan gitu ya. Yang atas sih turunan gampang ya. 3 kali 2 6, pangkatnya dikurang 1 jadi kuadrat. Ini 2 kali 5 10, pangkatnya dikurang 1 jadi x aja. Ini kalau pangkat 1 tinggal ambil depannya aja, minus 4 gitu. Nah, yang ini kalau kita turunkan jadi 3. Nah, turunan dari akar nih ya. Jadi kita tulis dulu min 4-nya. Nah, turunan dari akar itu turunan dalamnya dulu nih, dalamnya. Jadi akar apa nih?
turunan dari X yaitu 1 dibagi 2 akar tersebut gitu. Ya. Nah, di sini kan akar X berarti akar X. Tapi kalau akar X plus 2 ditulisnya akar X plus 2 gitu. Nah, udah dapat seperti ini turunannya, tinggal kita substitusi X-nya 1. Nah, jadi kalau kita substitusi ya, jadinya 6, ya kalau dimasukin 1, ditambah 10, dikurang 4. Nah, dibagi, nah ini kan kalau kita coret nih, nah ini 2 ya. Oke, jadi ini 3, masukin 1, jadi akar 1, 1. 1 dibagi 1, 1 dikali 2 nih, minus 2 gitu. Nah, berarti hasilnya ini berapa nih? 16 dikurang 4, 12. Nah, dibagi 1, berarti hasilnya 12 gitu ya. Nah, yang B deh gitu. Ya, seperti itu. Oke, sahabat juara, kita lanjut lagi ya ke nomor 9. Nah, nomor 9 nih kalau kalian baca ya, ini ada 2 buah dadu dilempar sekaligus. Nah, yang ditanya peluang muncul kedua dadunya berjumlah lebih dari 5 gitu ya. Dan kelipatan 3. Nah, lebih dari 5 dan kelipatan 3 nih gitu. Ya, yang lebih dari 5 itu dan kelipatan 3 yaitu jumlahnya harus 6, 9 sama 2, 12. Ya enggak? Gitu ya. Yang lebih dari 5 dan kelipatan 3. Nah, dia kalau 6 itu berapa aja 6? 6 itu pasangannya 1, 5 gitu kan ya. 1, 5 terus 2, 4 gitu. Terus berapa lagi? 3, 3 gitu. Terus bisa 4, 2. Nah, bisa 5, 1. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi ada berapa tuh? Ada 5 gitu ya. Nah, kalau 9 gitu ya. 9 itu bisa berapa aja coba? Iya kan? Nah, di sini ya bisa 3, 6 gitu. 3, 6. Terus bisa 4, 5 gitu. Oke. Nah, terus bisa juga 5, 4. Sama satu lagi 6, 3 gitu. Nah, kalau 12 ya. 12 itu bisa berapa aja ya enggak? Nah, jadi kalau kita lihat 12 itu cuma 6 sama 6 ya enggak? Gitu, enggak ada yang lain. Nah, berarti kalau di total ini ada 10 kemungkinan ya yang dicari jumlahnya lebih dari 5 dan harus kelipatan 3. Nah, berarti peluang itu kan yang dicari ya dibagi seluruhnya gitu. Seluruh kemungkinan. Nah, yang dicari tadi ada 10 nih, ada 10. Tinggal dibagi seluruh kemungkinan. Kalau 2 dadu, 1 dadu itu 6 ya. Jadi dari 1, 2, 3 sampai 6. Nah, maka tinggal 6 kali 6 kalau ada 2. Kalau ada 3, 6 kali 6 kali 6 gitu. Nah, berarti kalau cuma 2 berarti 6 kali 6 berarti per 36 gitu. Nah, ini jawabannya deh, udah langsung deh. Ya, ini jawabannya yang B. Oke. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 10. Nah, di sini ada perbandingan suku pertama dengan suku ketiga dari barisan aritmatik ya. Kalau aritmatik, UN ini inget ini nih, A ditambah UN dikurang A ditambah N dikurang 1 dikali B gitu. Nah, jadi kalau U1 ya berarti A ya. Di sini A. Nah, tinggal dibagi U3-nya adalah A ditambah 3 dikurang 1 jadi 2B gitu. Nah, sama dengan di sini 3/4 gitu. Oke. Nah, ini tinggal dikali silang. Jadinya 4A. Nah, sama dengan ini kalau dikali ya sama 3 langsung aja 3A ditambah 6B gitu. Nah, 4 dikurang 3 jadinya A doang nih sama dengan 6B. Nah, A-nya sama dengan 6B, kita simpen ya. Nah, berarti yang ditanya yang ini nih gitu. Perbandingan untuk suku kedua banding U4. Nah, oke, lanjut aja ya. U2 adalah A ditambah apa tuh? Ditambah B ya, gitu ya. Kalau kita masukin ke sini nih, ya kan 2 dikurang 1 jadi 1B gitu. Nah, kalau U4 berarti A ditambah 4 dikurang 1 jadi 3B gitu. Nah, A-nya kan di sini 6B. Nah, kita ganti nih. Ya, di sini jadinya 6B ditambah B. Nah, ini juga sama 6B ditambah 3B. Nah, kalau kita total yang atas adalah 7B,
yang bawah 9B. Nah, B-nya tinggal dicoret ya. Jadi perbandingannya adalah 7:9. Nah, ini jawabannya ya. Oke. Yang E. Nah, gitu. Kita langsung ke nomor 11. Nah, di sini ada fungsi kuadrat ya, Y sama dengan 6 dikurang X kuadrat. Nah, di sini katanya nanti titik A itu adalah titik potong terhadap sumbu X-nya, A sama B-nya di sini ya. Nah, jadi kalau titik potong sumbu X itu Y-nya sama dengan 0. Jadi kalau misalkan ini sama dengan 0 nih, gitu ya. 0 sama dengan 6 min X kuadrat. Pindahin deh gitu ya. Jadinya X kuadrat sama dengan 6. Nah, berarti X-nya, ingat kalau kuadrat pindah jadi plus minus akar dari 6, gitu ya. Oke. Nah, sekarang titik potong sumbu Y-nya itu adalah titik C, gitu. Nah, titik potong sumbu Y, X-nya 0. Jadi ini X-nya 0, didapat Y sama dengan 6, gitu ya. Berarti Y sama dengan 6. Nah, berarti didapat nih titiknya 0,6. Kalau tadi titik potong sumbu X ya, didapatnya ada dua nih. Akar 6,0 dan minus akar 6,0 gitu. Nah, jadi kalau kita gambar ya, ini anggap aja ini titik A, ini titik B, ini berarti ini titik C ya, gitu. Nah, kalau kita gambar gitu, ya, kalau kita gambar kurang lebih lah ya. Nah, kurang lebih, anggap aja di sini minus akar 6, di sini akar 6. Nah, di sini 0,6 anggaplah di sini ya. Ini 6 gitu. Nah, melalui titik potong sumbu Y di sini ya. Ini titik C, ini titik apanya nih? Ini kita balik deh ya. Nah, ini titik A-nya deh. Ini A-nya, ini B-nya gitu. Nah, sama aja sih sebenarnya. Ini A, ini titik B gitu. Nah, oke. Nah, berarti kalau kita gambar kurvanya dulu nih, gambar kurvanya ini berarti seperti ini gitu. Nah, gitu ya gambar kurvanya parabola. Nah, yang ditanya adalah luas segitiga yang melalui ketiga titik potong tersebut ya. Nah, luas segitiganya tinggal kita tarik garis aja dari C ke A, A ke B kita, terus ke C lagi kita. Nah, luas ini yang ditanya kita. Nah, luasnya kan kalau kita lihat ini siku-sikunya di sini ya. Nah, alasnya adalah ini nih, dari A ke B nih alasnya ya. Nah, berarti kalau ini adalah titik 0,0, berarti jarak dari sini ke sini adalah akar 6 ya. Kalau akar tuh kalau jarak itu positif, jadi ini akar 6, ini juga akar 6. Berarti kalau ditambah jadinya 2 akar 6 gitu. Nah, tingginya yang ini nih, tingginya. Dari 0 ke 6 berarti 6 tingginya gitu. Nah, maka luasnya, luas segitiganya gitu ya. Nah, jadinya setengah kali alasnya 2 akar 6 kali tingginya 6. Nah, 2-nya tinggal dicoret deh. Jadi 6 akar 6. Nah, ini jawabannya. 6 akar 6 kuncinya apa tuh? Yang C. Oke? Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita lanjut ke nomor 12. Nah, untuk pertidaksamaan seperti ini ya, itu tinggal difaktorkan ya. Kalau di sininya udah 0 ya, jadi tinggal difaktorkan. Yang atas nih kalau kita lihat bisa dibagi X ya. Ini X kuadrat sama X pangkat 1. Berarti kalau kita keluarkan X-nya gitu ya, berarti jadinya nih kalau dibagi X, jadi X, ini jadi min 3. Nah, seperti itu. Nah, yang bawahnya, yang di bawahnya kalau kita lihat nih, nah di sini ya, A-nya tuh dari 0 sampai 4. Nah, kita pilih bebas deh A-nya ya. Kita misalkan A-nya 1 gitu. Nah, misalkan A-nya 1. Nah, kalau misalkan kita cek nih ya, di sini agak susah difaktorin. Nah, kalau agak susah difaktorkan, kita cek D-nya gitu. D-nya adalah B kuadrat gitu ya. 1 dikurang 4 kali A kali C gitu ya. Nah, ini jadi min 4 dikali ini jadi positif 28, tapi dikali minus lagi jadi negatif 28. Nah, berarti 1 dikurang 28 berarti negatif D-nya gitu. Oke. Nah, D-nya negatif ya. Nah, berarti ini artinya definite. Definite apa? Kita lihat A-nya di sini. A-nya negatif ya. Jadi kalau A-nya negatif ya, ini definite negatif gitu.
Nah, berarti arti dari definite negatif, berapapun nilai X-nya yang kita masukin, hasilnya selalu negatif. Nah, jadi yang di bawah ini hasilnya selalu negatif. Kita tulis aja minus gitu. Ya, atau mau diganti minus 1 juga boleh. Oke. Nah, berarti faktornya cuma ini sama ini doang nih gitu. Oke. Nah, berarti ini pembuat nolnya ini adalah X sama dengan 0. Yang di sini kalau ini sama dengan 0 ya, berarti didapat X-nya sama dengan 3. Nah, kita buat garis bilangan ya. Di sini ada sama dengannya, berarti kita hitemin ya. Dari 0 dulu. 0 terus 3 gitu. Ngasih tandanya masih ingat ya, diambil koefisien X pangkat tertingginya. Di sini 1 pangkat 1 positif, ini juga 1 pangkat 1 positif. Nah, ini kalau kita kali positif kali positif positif. Cuma hati-hati. Nah, definite ini nggak boleh dihilangin ya, tetap kita kali. Nah, jadi ini positif kali positif dikali negatif, hasilnya negatif. Nah, taruh paling kanan negatif gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat pangkat dari setiap faktornya. Pangkatnya ganjil. Kalau pangkatnya ganjil berubah tanda. Nah, ini jadi positif, ini negatif gitu. Nah, ini lebih besar. Berarti kalau lebih besar ambil yang positif. Nah, berarti dapatnya ini nih ya, dari 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Nah, yang ini nih ya, yang E jawabannya gitu. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke nomor 13 gitu ya. Nah, sebentar. Nomor 13 di sini ya diketahui sebuah balok dengan panjang AB-nya 2, panjang BC-nya 4, panjang AE-nya 2 gitu. Nah, P-nya itu katanya ya kalau kita baca di sini adalah titik tengah dari AC gitu. Titik tengah dari AC. Nah, berarti kalau tengah-tengah ya perpotongan tengah-tengahnya nih gitu ya, titik P-nya di sini. Oke. Nah, yang ditanya adalah panjang dari P ke F nih gitu. Nah, nanti kita pakai cara vektor aja ya. Jadi kalau jarak titik ke titik itu cara vektor aja. Jadi dari titik P ke F gitu ya. Nah, dari P ke F. Nah, kita melalui sumbu X, Y sama Z aja gitu. Nah, jadi ini sumbu Y dulu misalkan ke sini ya. Panjangnya ini tengah-tengah dari AB ya. Ini kan sama nih. Jadi ini 1 gitu ya. Jadi PF-nya saya langsung aja sama dengan 1 kuadrat gitu. Ditambah, nah terus dari sini ke sini, nah ini tengah-tengah dari 4, ini 2, berarti gitu ya. 2 kuadrat ditambah, nah baru ke F-nya gitu. Nah ini gitu. Nah ini kan B ke F-nya 2, berarti ditambah 2 kuadrat. Nah perhatikan ini adalah sumbu Y gitu ya. Ini sumbu X gitu. Nah ini sumbu Z-nya gitu. Jadi harus melalui sumbu-sumbu koordinat. Nah ini tinggal kita ini deh hitung, ingat 1 tambah 4 tambah 4 jadi akar 9. Nah berarti 3 jawabannya kita. Nah ada nggak nih jawabannya 3 nih, ya nggak? Yang C ya. Yang C gitu. Gampang ya. Nah kita lanjut ke nomor 14 gitu ya, ke nomor 14. Nah ini diketahui ya, fx-nya adalah setengah dikali 2x dikurang m pangkat 4 gitu. Nah, kalau turunan dari ini itu tinggal turunin pangkatnya ya. 4 dikali setengah jadinya 2 gitu ya. Dikali 2x min m. Nah, pangkatnya dikurang 1 jadi 3 gitu. Nah, dikali lagi turunan dalamnya. Nah, yang ada x ini doang, berarti turunan ini aja nih gitu. Karena ini kalau turunin 0. Nah, berarti dikali turunan ini adalah 2 gitu. Nah, gitu. Jadi kalau kita sederhanakan jadinya 2 kali 2 4 dikali 2x min m pangkat 3 gitu. Oke. Nah, lanjut ya. Ini kita kali silang aja lah yang ini ya. Ini kali 8 jadinya 8fm. Nah, sama dengan nih 1 kali ini jadinya f aksen m. Nah, fm berarti m-nya kita substitusi ke sini nih gitu. Berarti ini 8 dikali setengah gitu ya. Dikali 2 kali m dikurang m pangkat 4 gitu ya. Nah, sama dengan f aksen m-nya berarti kita masukin ke sini nih. Berarti ini 4 dikali 2m min m pangkat 3 gitu. Oke? Nah, yang ditanya nilai m-nya. Nah, berarti ini kalau kita bagi jadinya 4 gitu ya. Nah, ini 2m dikurang m jadi m doang nih. Dikali 4 ya. Jadinya 4m pangkat 4. Nah, sama dengan gitu ya. Nah, ini juga sama nih 4 juga. Ini 4
Nah, ini kalau dikurang jadi M pangkat 3. M pangkat 3 gitu. Nah, ini tinggal pindah ke sini ya. Jadi M pangkat 4 dibagi M pangkat 3 sama dengan, nah ini pindah ke kanan, 4 dibagi 4. Nah, kalau dibagi, pangkatnya dikurang, ya nggak? Jadi 4 dikurang 3 jadi pangkat 1, ya, atau M aja. 4 dibagi 4, 1. Nah, berarti M-nya 1 tuh. Nah, ini jawabannya deh. Yang E, itu deh, ya. Udah dapet. Nah, sekarang soal terakhir, ya nggak? Nah, luas ini nih yang ditanya ya. Nah, ini panjangnya 5, 5, 5, ini 3, 3, 3 katanya. Nah, luas ini kita perhatikan yang ini dulu nih. Ya, banyak yang salah untuk luas segitiga seperti ini. Nah, jadi kalau ada luas segitiga seperti ini, kalau ini adalah alasnya, nah tingginya yang mana? Tingginya yang membentuk siku-siku terhadap alasnya gitu. Ya, meskipun di luar alas ya. Di sini kan alasnya cuma dari sini sampai sini, ya, nggak masalah. Yang penting tingginya harus siku-siku. Nah, berarti tingginya adalah yang ini nih, ya, dari sini sampai ke atasnya gitu, ya, ke ujung atas segitiganya gitu. Ya. Nah, berarti kalau untuk luas ini ya, kita apa namanya? Kita tarik garis dari A ke C dulu. Nah, jadi nih ada dua segitiga ya dengan alasnya 5 di sini gitu. Yang untuk segitiga AFC gitu. Jadi luas arsirannya luas segitiga AFC ditambah luas segitiga dari ACH gitu. Ya. ACH gitu. Nah, berarti di sini alasnya 5, tingginya yang ini ya, yang siku-siku gitu, yang siku-siku terhadap alas gitu. Nah, berarti tingginya ini kan kalau dijumlah 9 ya. Nah, ini 9. Nah, jumlahnya 9. Berarti setengah kali alasnya 5 dikali 9 tingginya. Nah, kalau untuk ACH yang mana nih? Alasnya 3, yang ini ya. Ini alasnya 3, tingginya yang siku-siku. Nah, siku-sikunya di sini. Berarti ini tingginya nih, A ke D. Berapa nih? 15 kalau dijumlah. Oke, ini 15. Nah, berarti setengah dikali alasnya 3, tingginya 15. Nah, ini kan 45 ya. Ini juga 45 ya. Jadi 45 per 2 ditambah 45 per 2. 45 tambah 45, 90. Tinggal dibagi 2. Jadi hasilnya luasnya 45 gitu deh. Ya. Nah, itu jawabannya yang di gitu. Oke. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan pada bisa ya. Jadi kalau belum bisa diulang-ulang lagi. Jadi karena ini taruh di YouTube, jadi belajarnya lebih enak ya gitu. Nah, jangan lupa selalu belajar di rumah ya, meskipun ada wabah seperti ini. Nah, kita selalu stay untuk mendukung kalian gitu ya di syuting ya. Oke. Kita akhiri aja untuk sesi hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.